Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa sekalian. Bertemu lagi dengan saya Sinta Widyastuti pada pertemuan kedua kali ini. Pada video paparan singkat hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan chapter 2, yaitu Conceptual Framework for Financial Reporting. Adapun tujuan pembelajaran untuk chapter ini ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan usefulness atau kegunaan dari conceptual framework dalam pelaporan keuangan. Learning objektif yang kedua, mahasiswa bisa mengidentifikasi apa saja yang merupakan karakteristik kualitatif dalam penyusunan laporan keuangan. Learning objektif yang ketiga, mahasiswa bisa mereview asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi. Dan learning objektif yang keempat, mahasiswa bisa menjelaskan pengaplikasian prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi. Jika kita berbicara tentang conceptual framework, kita harus melihat dulu apa itu yang dimaksud dengan conceptual framework. Dalam layar, mahasiswa sekalian bisa melihat bahwa conceptual framework itu merupakan konsep yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Nah, mahasiswa harus ingat bahwa conceptual framework ini tidak sama dengan PSAK. Jadi dua hal yang berbeda. Conceptual framework bukanlah PSAK. Jadi PSAK itu sudah merupakan aturan yang dikeluarkan oleh IAI sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan kerangka konseptual itu sebelum PSAK diterbitkan atau dipublikasikan. Jadi jika terjadi sesuatu, misalnya ada kasus di mana ada transaksi keuangan di mana belum ada PSAK-nya, maka untuk menyusun laporan keuangan, entitas bisa melihat atau mereferensi dari conceptual framework. Nah, conceptual framework sendiri ada 3 level. Yang level pertama adalah Objective of Financial Reporting atau tujuan dari pelaporan keuangan. Second levelnya atau level yang kedua yaitu Qualitative Characteristic dan elemen Financial Statement. Level yang ketiga yaitu Recognition, Measurement, and Disclosure Concept. Jika mahasiswa melihat tampilan ini merupakan rangkuman dari satu chapter. Jadi dengan mempelajari ini, semua isi satu chapter ini mahasiswa sekalian sudah bisa dapatkan. Conceptual framework ini digambarkan dengan segitiga kebalik. Mahasiswa sekalian dapat lihat bahwa yang paling bawah itu merupakan objektif atau tujuan dari pelaporan keuangan. Yang tentunya adalah memberikan informasi atau penyedia informasi bagi pengguna laporan keuangan sehingga pengguna laporan keuangan dapat membuat keputusan akan berinvestasi di perusahaan A atau di perusahaan B. Itu secara garis besar dari tujuan pelaporan keuangan. Nah, kita lihat lagi di second level. Second level, di situ mahasiswa bisa lihat ada kualitatif karakteristik dan ada elemen. Kualitatif karakteristik ini terbagi dua, ada fundamental quality dan enhancing quality atau kualitas yang mendukung dari fundamental quality tersebut. Nah, fundamental quality sendiri itu juga terbagi dua, relevan dan faithful representation atau merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Suatu informasi keuangan itu dikatakan relevan jika memenuhi 3 unsur, yaitu predictive value, confirmatory value, dan materiality atau bebas dari materialitas. Sedangkan informasi keuangan yang memenuhi standar faithful representation itu harus memenuhi 3 kriteria, yaitu completeness, neutrality, and free from error. Nah, kita lanjut ke step atau level yang ketiga. Di sini ada assumption, principle, dan constraint. Assumption, dalam penyusunan laporan keuangan, mahasiswa harus melihat bahwa kita sebagai bagian accounting, dalam menyusun laporan keuangan harus mengingat bahwa pertama, economic entity. Kita harus bisa memisahkan antara aset yang dimiliki oleh perusahaan A dan perusahaan B misalnya. Jadi tidak bisa digabungkan walaupun entitas tersebut merupakan perusahaan induk ataupun perusahaan anak. Yang kedua adalah going concern. Dalam penyusunan laporan keuangan, kita sebagai akuntan tidak boleh menyusun laporan keuangan jika belum ada bukti yang jelas bahwa perusahaan ini akan bangkrut mungkin ya nanti di kemudian hari. Jadi kita harus menyusun laporan keuangan seakan-akan bahwa perusahaan ini akan terus lanjut dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah monetary unit, di mana laporan keuangan pastinya harus dibuat atau dicantumkan dalam unit moneter, dalam satuan rupiah.
Yang keempat adalah periodicity, dan yang kelima adalah accrual. Untuk prinsipal, ada 4 unsur atau kriteria yang harus dimiliki dalam melakukan pelaporan keuangan, yaitu measurement. Kita harus mengetahui transaksi tersebut bagaimana pengukurannya, bagaimana mengukur terkait dengan satu transaksi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengakui revenue dari suatu transaksi tersebut, kapan kita harus mengakui revenue. Yang ketiga adalah expense recognition, kapan kita harus mengakui sebagai expense atau beban. Yang keempat adalah full disclosure. Jadi ketika ada item-item dalam laporan keuangan yang memang perlu penjelasan lebih lanjut, maka kita dapat menjelaskannya dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah constraint, di mana dalam penyusunan laporan keuangan kita pun harus mempertimbangkan antara cost dan benefit. Jangan sampai cost yang kita keluarkan untuk menghitung satu akun, gitu ya, nominal akun, itu dampaknya tidak terlalu signifikan dengan benefitnya. Jadi itu pun harus kita pertimbangkan antara cost dan benefit. Demikian paparan singkat saya terkait dengan materi chapter 2. Mahasiswa dapat mendownload e-book yang sudah ada di Leeds, yaitu Intermediate Accounting IFRS edisi keempat. Dan silahkan mahasiswa juga dapat mencari materi-materi di YouTube mungkin gitu ya, di sumber-sumber yang lain, dipersilahkan. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.